Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Anda sekalian dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah masih pada bab tentang sifat menyantun, sifat kehati-hatian, dan sifat lemah lembut, yang ini adalah bagian dari tuntunan agama kita, agama Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang memiliki sifat-sifat yang demikian adalah merupakan orang yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan kesempatan yang lalu adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi, memperindah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya jelek, akan mencoreng sesuatu tersebut. Ini hadis yang terakhir yang kita bahas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian kita melanjutkan hadis yang berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bala a'rabiyun fil masjid. Pernah suatu ketika seorang Arab dusun buang air atau kencing di masjid. Masjid itu Masjid Nabawi di kota Madinah. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Maka bangkitlah ini para sahabat bangun untuk mencela orang tersebut karena dia kencing di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para sahabat demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, da'uhu, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in, dan siramlah, tuangkanlah air pada kencingnya satu ember. Au dhanuban min ma'in, jadi satu bejana air disiram pada kencing tersebut. Fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Karena sungguhnya kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada manusia, dan tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan yakni manusia. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang ada seorang Arab dusun, dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Arab dusun yang mereka hidup di padang pasir, mereka berpindah-pindah
Ya, mereka mempunyai kebiasaan yaitu sikap yang keras, yang kaku, ya, dan mereka orang-orang yang apa adanya. Ini orang-orang Badui, sehingga mereka terkadang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tetapi mereka langsung memanggil nama beliau, ya Muhammad, dan berteriak. Dan para sahabat sudah mengetahui apabila ada orang yang datang dan langsung memanggil nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengetahui bahwa itu orang dari dusun, ya, orang-orang Badui yang tinggal di padang-padang pasir. Mereka berpindah-pindah tempat dari satu tempat yang lain, membawa atau memelihara binatang-binatang ternak mereka. Nah, suatu ketika salah seorang dari orang-orang Badui itu datang ke kota Madinah. Tepatnya masuk ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketidaktahuannya, ya, dia memikir bahwa semua tempat itu sama, sehingga dia kencing. Atau bisa jadi karena dia tidak kuat menahan kencingnya, ya, maka dia pun mengeluarkan hajatnya, yaitu kencing di masjid Nabi SAW. Nah, para sahabat kemudian ketika melihat orang ini kencing di masjid, dan tentu mereka mengetahui bahwa masjid adalah tempat yang suci, kemudian apa yang dilakukan oleh orang Arab tadi itu, Badui tadi, sangat tidak layak, ya, di sebuah tempat yang suci, di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan serta-merta mereka mendatangi orang itu, ya, mereka mengeluarkan, ya, kalimat-kalimat yang menghendaki agar orang ini berhenti dari kencingnya, atau mereka menegur orang itu dengan keras. Nah, hal tersebut diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian menegur mereka. Dalam satu riwayat mengatakan, la tuzrimu, ya, janganlah kalian memutus kencingnya. Karena tidak bisa dibayangkan seorang sedang buang air, sedang kencing, kemudian harus berhenti di tengah-tengah dia tuh buang kencingnya. Ini akan berdampak, ya, pertama bisa penyakit, menimbulkan penyakit pada orang yang menghentikan kencingnya. Yang kedua adalah juga bisa jadi kencing itu akan bertebaran tidak hanya di satu tempat, tapi di bagian-bagian masjid yang lainnya. Nah, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegur para sahabat agar mereka tidak memutuskan kencingnya orang tersebut. Ini dalam satu riwayat. Kemudian setelah beliau Nabi SAW dalam satu riwayat menyebutkan beliau mencegah mereka dari menghentikan orang itu atau memutuskan orang tersebut dari buang airnya. Lalu kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat dalam riwayat ini untuk apa? Kata beliau, biarkan dia sampai selesai, kemudian ambillah air satu ember dan siramlah pada kencingnya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau memberikan satu alasan, satu illah, ya, bahwa kita ini atau kalian, wahai para sahabat, ini Allah memilih kalian bersahabat dengan aku, dan kalian yang akan melanjutkan misi-misi, yakni misi Rasulullah. Ya, kalian tidak diutus oleh Allah untuk menyulitkan manusia, tapi untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Dan peristiwa ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Dan para ulama banyak menulis hikmah dari peristiwa ini.
dalam kitab-kitab mereka, ya, tentang bagaimana perilaku orang-orang Badui, yang mereka adalah orang-orang yang kaku, orang-orang yang apa adanya, ya. Itu sikap orang Badui, yakni Arab-Arab dusun itu. Ya, dan mereka juga dari sisi peradaban tentu berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Ya, oleh karena itu tidak heranlah ketika orang ini, Badui ini datang, ya, dan dia melakukan hal yang tidak sewajarnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kencing di masjid. Ini hal yang menunjukkan bahwa itulah perilaku mereka. Tetapi meskipun demikian tidak semua, ya, orang Badui seperti itu. Ya, maka kita melihat dalam kisah ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, bisa jadi orang ini dalam keadaan terdesak. Dia menahan kencingnya, ya, sehingga kemudian mau tidak mau dia harus melepaskannya di masjid itu. Yang kedua karena ketidaktahuannya, ya, karena dia tidak mengetahui tentang hal tersebut yang merupakan hal yang dilarang oleh agama, ya, hal yang dilarang oleh agama. Maka dia melakukan hal tersebut. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah ini dari pelajaran yang diambil adalah sikap para sahabat. Yang kita dianjurkan juga demikian untuk mengingkari suatu kemungkaran. Mengingkari satu kemungkaran yang ada, ya, dengan tingkatan yang dimiliki oleh seorang. Karena mengingkari kemungkaran itu masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya, maka dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dan mengingatkan, dan menasihati. Wa illam yastati fa biqalbihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Dan kalau juga dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan nasihat, dengan ucapan, ya, karena dia tahu bahwa orang itu tidak mendengar nasihatnya, ya, atau mungkin tidak menggubris dia dalam menasihatinya, maka seorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika adaful iman." Mengingkari kemungkaran dengan lisan atau dengan hati, itulah yang selemah-lemahnya iman. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat ketika melihat kemungkaran ini, ya, mereka mengaku satu kemungkaran dan memang mungkar, ya. Sehingga mereka kemudian yang serta-merta mencegah orang itu atau menegur orang tersebut dengan teguran-teguran yang keras. Maka Nabi SAW melihat keadaan orang ini dan keadaan para sahabat yang mengingkari kemungkaran itu, beliau yang menunjukkan, dan beliau memang orang yang sangat lemah lembut, menunjukkan rifiknya, lemah lembutan beliau dengan mencegah para sahabat agar tidak memutus kencing orang tersebut. Karena memutus kencing seseorang ini dampaknya besar.
Ya. Ada dua hal dalam kejadian ini, dampak atau akibat buruk dari menghentikan kencing orang tersebut dua perkara. Yang pertama, akan membahayakan orang itu. Ya. Dari sisi kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu berdampak pada lantai masjid yang lainnya. Karena apa? Orang itu ketika dia menghentikan atau berpindah, ya misalnya dia berupaya untuk keluar dari masjid, ya, karena kencing sesuatu yang tidak bisa ditahan ketika sedang mengalir, itu kemungkinan besar kencing itu akan menyebar di tempat-tempat yang lainnya. Padahal semestinya hanya di sekitar tempat kencing orang itu. Nah, ketika mereka mencegah misalnya, dan misalnya orang itu meninggalkan tempat tersebut, dia keluar tapi sambil kencing, sambil keluar kencingnya, ini tentu akan justru memperluas daerah yang terkena najis. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan pada mereka, la tuzrimu, yani la taqta'u, jangan kalian putus kencingnya. Ya. Di dalam riwayat ini, biarkan dia, yani sampai selesai. Kalau sudah selesai, baru kemudian menyiram air, satu ember air di tempat kencing tersebut. Nah, ini diantara hikmah mengapa Nabi SAW atau menyuruh para sahabat jangan memutus kencing orang itu dan biarkan sampai selesai kencingnya. Ya. Dan ini pun menunjukkan sikap beliau alaihi salatu wassalam yang demikian lembutnya kepada para sahabat beliau, kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi SAW orang yang lemah lembut, beliau mencintai umatnya, beliau mencintai para sahabatnya, ya, dan itu yang Allah berikan di antara sifat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, yang kalian mengetahui dia, kalian mengenal dia. Azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Jadi Nabi SAW amat berat terasa oleh beliau penderitaan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat bersemangat, sangat berharap kalian untuk menjadi orang-orang beriman. Agar kalian selamat dengan iman kalian. Selamat dari azab Allah. Selamat dari murka Allah. Raufur rahim. Jadi orang yang pengasih dan penyayang, yakni kepada manusia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang untuk mengingkari kemungkaran di saat dia mampu merubah kemungkaran itu. Sebagaimana para sahabat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam suatu kondisi. Ya. Kalau satu hal akan mendatangkan maslahat yang lebih besar, ya, walaupun mungkin ada mafsadatnya sedikit, maka kemukakan maslahat yang besar itu. Tapi kalau mafsadatnya lebih besar, maka harus menghilangkan mafsadat tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tadi, ini kalau diputus kencingnya, ini mafsadatnya lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Yang sudah saya sebutkan tadi. Akan memberi dampak pada orang itu. Itu bisa jadi dia itu sakit. Ya. Atau kencingnya terkena pada pakaiannya. Ya. Atau juga bisa jadi ketika dia keluar dari masjid dalam keadaan kencing akan mengenai tempat-tempat yang lainnya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh biarkan sampai selesai. Baru kemudian disirami air
air satu ember. Dan ini juga menunjukkan bahwa air adalah alat bersuci. Ya, yang disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk semua jenis najis. Ya, itu dengan air. Walaupun ada bagian najis yang cukup dengan yang lainnya. Dan mengusap misalnya. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa air adalah salah satu sarana untuk menghilangkan najis. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ar-rifq bil jahil. Ya. Agar lemah lembut pada orang jahil. Orang jahil, orang yang tidak ngerti, supaya diperlakukan dengan lemah lembut. Tapi kalau seorang sudah tahu dan ngerti, ya tidak. Itu harus dengan lebih tegas. Tapi kalau orang jahil, diperlakukan dengan lemah lembut. Ya. Makanya melanggarnya seorang punya ilmu tidak sama dengan seorang yang tidak punya ilmu. Kasus tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang ketika beliau melakukan sholat isya di kampungnya. Karena Mu'adz bin Jabal itu beliau sholat di masjid Rasul. Sampai selesai isya beliau pulang di kampungnya Bani Salimah, kemudian beliau memimpin sholat isya. Lalu ada orang yang kemudian ingin bekerja, mengairi ladangnya. Nah, ketika itu Mu'adz bin Jabal sholat dengan membaca surat yang panjang. Ya, sehingga orang itu kemudian keluar dari sholatnya, yang dia sholat sendiri, kemudian dia pergi. Keesokan harinya dia datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang memanjangkan sholat. Ya, padahal dia mempunyai keperluan orang ini. Maka kemudian Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal dengan teguran yang keras, yang tegas. Ya, afattanun ya Mu'adz, kata Nabi SAW. Ini apakah kau membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Nah, ini sikap yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, seorang yang punya ilmu, ya, dan kepada sikap beliau kepada orang Badui ini, seorang yang jahil. Saya ada perbedaan. Kepada Mu'adz beliau dengan tegas mengatakan bahwa engkau ini jangan sampai membuat fitnah. Jangan sampai orang meninggalkan sholat hanya karena bacaanmu yang panjang. Ya. Beliau ucapkan dengan kalimat yang tegas. Tetapi kepada orang ini, yang orang Badui di dalam kisah ini, beliau dengan lemah lembut. Ya, kemudian beliau ingatkan bahwa masjid ini adalah untuk tempat untuk sholat, tempat untuk baca Al-Quran, tempat untuk berzikir. Ya, masjid ini bukan tempat untuk hal-hal yang kotor seperti itu, atau yang najis. Ini seperti kencing tadi itu. Maka orang itu pun gembira mendapatkan perlakuan yang demikian lembutnya, demikian baiknya dari Nabi SAW terhadap dirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang segala sesuatu ada tempatnya. Ya. Segala sesuatu ada tempatnya. Ya. Ada orang jahil yang berbuat sesuatu, jangan disamakan dengan orang alim, orang yang mengerti. Orang yang mengerti kalau berbuat sesuatu yang tidak selayaknya dia lakukan, itu ditegur dengan tegas. Ya. Tegur dengan tegas. Tapi kalau seorang yang jahil, dia melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya, maka di sini tempatnya kelembutan. Maka letakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di sini menjelaskan pada kita tentang memuliakan masjid. Dia adalah bait min buyutillah. Masjid adalah rumah-rumah Allah. Ya, adalah rumah Allah. Maka dari itu dia memiliki kehormatan. Dia memiliki kehormatan. Karena bumi Allah yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tempat orang bersujud pada Allah, berzikir, beribadah. Maka dia memiliki kehormatan. Oleh karena itu dosa yang dilakukan di masjid itu menjadi 2 kali lipat dosanya.
seorang berbuat kemungkaran, berbuat maksiat di masjid, ya dosanya ada dua. Pertama dosa maksiat yang dia lakukan. Yang kedua adalah dosa, yaitu dia telah merusak kehormatan masjid atau masjid tersebut. Maka dia mendapat dua dosa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengingatkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan. Ya. Diingatkan, ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diingatkan. Orang buat kesalahan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan malah nanti merajalela. Ya. Tapi harus ditegur, diingatkan. Ya. Kalau tidak mau diingatkan ya sudah. Ya. Sudah, itu urusannya. Yang penting seorang tetap menyampaikan. Ya. Karena manusia ini macam-macam. Ada orang mau dinasihati, ada orang yang tidak mau dinasihati. Ada orang mau diingatkan, ada orang yang tidak mau diingatkan. Ya. Maka orang yang diingatkan, tidak mau diingatkan, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang tidak mau diingatkan, ya sudah, wa ma 'ala rasuli illal balag. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Bukan memaksa. Ya. Demikian pula kita sebagai orang yang berupaya mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Jangan memaksa. Dakwalah manusia dengan baik. Ya. Dakwalah manusia dengan hikmah. Karena al-aslu fid da'wati bil hikmah. Pada dasarnya dakwah itu dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu berdakwah dengan baik. Orang itu mau terima alhamdulillah. Dia tidak mau menerima, itu urusannya. Ya. Itu urusan orang itu. Kita hanya berusaha, berbuat. Hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan kita. Ya. Maka jangan memaksa. Seorang diajak mau alhamdulillah. Tidak mau urusanmu sendiri. Ya. Tugasnya hanya menyampaikan. Yang kedua, ketika kita mengajak manusia, jangan kita ini ingin orang itu seperti kita. Harus dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Harus berubah. Kalau tidak, berlepas diri. Ya jangan. Ya. Jangan. Karena apa? Ini akan menunjukkan bahwa orang yang demikian itu tidak sabar dalam berdakwah. Padahal kita melihat para ulul azmi minar rusul. Ya, mereka disebut ulul azmi minar rusul karena salah satunya karena kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dari kaum mereka, dari umat mereka. Ya, Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihimus salatu wassalam. Mereka ulul azmi minar rusul. Ya. Kemudian yang juga harus dipahami ketika seorang menyampaikan yakni nasihat pada orang lain, dakwah pada seseorang, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang itu. Ya, menginginkan kebaikan bagi orang itu. Karena selama ada keinginan untuk kebaikan bagi orang itu, maka seorang akan berupaya maksimal untuk menyampaikan ya dakwah kepada orang tersebut. Ya. Ini yang harus juga ditanamkan. Karena seorang mukmin sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Maka inginkanlah kebaikan untuk saudaramu sebagaimana engkau menginginkan kebaikan itu untuk dirimu. Ya. Ini yang merupakan sifat-sifat yang seyogianya ada pada setiap penuntut ilmu, pada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keinginan untuk kebaikan bagi saudaranya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minin. Ya. Mereka ingin, makanya beliau berupaya maksimal untuk berdakwah kaumnya, umatnya kepada Islam ini. Kemudian juga yang diambil dari kisah ini bahwa Islam adalah agama yang mudah. Ya.
Jadi jangan kita gambarkan agama Allah ini sulit. Akidah ini sulit, tidak. Akidah salaf, metode salaf, ya, manhaj salaf, ini adalah sesuatu yang bersifat mudah dan fitri. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Oleh karena itu, orang yang ketika dia belum mengenal dakwah ini, mungkin dia merasa sesuatu yang berat. Tetapi ketika dia diingatkan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, ya, dengan niat yang baik, dan dia tahu tentang hakikat dakwah, hakikat akidah, dan manhaj salaf ini, maka dia akan mencintainya. Dia akan mencintainya. Karena memang sederhana. Tidak sulit. Pernah ada seorang bernama An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Beliau pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku ini sholat 5 waktu yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya, wa haramtul haram, dan aku haramkan apa yang Allah haramkan, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah yang lainnya kecuali itu. A'adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Faqala Rasulullah SAW, na'am. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan iya. Faqal, wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Maka kata Nu'man bin Qawqal, demi Allah, aku tidak menambah dari apa yang disebutkan tadi sedikit pun. Ya. Jadi ini, ketika seorang beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman kepada apa yang Allah wajibkan dari arkanul iman, kemudian dia melaksanakan kewajibannya, dia menjauhi apa yang diharamkan Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, ya, maka itu insya Allah jaminan keselamatan baginya. Maka jangan dipersulit. Agama ini jangan dipersulit. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat sederhana. Ya. Tidak sulit. Ya, bukan akidah orang Yunani. Ya, yang mengambil filsafat Yunani untuk mendasari akidah mereka. Sehingga akidah dibikin sulit. Ya. Dibicarakan semua hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Ya. Karena pada dasarnya manusia, apalagi kaum muslimin, ya, yang mereka orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, mereka berada di atas fitrah mereka. Maka ajarkanlah agama ini yang sederhana. Ya. Ajarkanlah agama ini yang sederhana, tanamkan akidah, arkanul iman, tanamkan kepada mereka arkanul Islam, yang merupakan kewajiban-kewajiban mereka untuk melaksanakannya. Ajarkanlah mereka akhlak yang mulia, ajarkanlah mereka hablum minallah dan hablum minan nas, insyaallah selamat. Ya, insyaallah selamat. Jangan kadang-kadang orang itu membuka pintu-pintu yang menjadikan seorang menyimpang. Nah, oleh karena itu, bahwa agama Allah adalah mudah, tidak sulit. Demikian pula akidah dan manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, yang dia adalah merupakan manhaj Rasulullah SAW, adalah mudah. Ya, sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Ini kita ajarkan kepada mereka, ya, dengan baik, maka insya Allah mencukupi bagi mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tuassiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, mudahkanlah, dan jangan kamu mempersulit.
Ya, wabashiru wa la tunaffiru. Dan berikanlah berita gembira dan jangan kamu jadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara manusia, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Beliau mengulangi sampai 3 kali sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, bahwa kalian, yakni para sahabat, tidak diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Ini menunjukkan bahwa setelah Nabi SAW menyampaikan risalah Allah kepada para sahabat dan mereka menerima dengan baik, lalu mereka yang melanjutkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para sahabat. Maka dari itu para sahabat adalah ya sebagai salah satu sumber utama agama Allah ini. Ya. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menerima agama Allah ini. Oleh karena itu mencela para sahabat, at-ta'an fi sahabah, atau menikam para sahabat dalam hal-hal yang dalam agama mereka, ini artinya mencela atau menikam Islam. Maka dari itu tidaklah memusuhi para sahabat, tidaklah membenci para sahabat kecuali orang-orang munafik. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum orang-orang yang sudah diberikan keridhaan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya. Dan pada ayat itu juga kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Ya. Pemahaman mereka dalam memahami agama. Ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka. Ya. Karena al-ittiba'u bil ihsan, mengikuti dengan baik, yaitu mengikuti ya secara menyeluruh. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama-tama yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya, jadi mereka mendapatkan keridhaan Allah. Ya, dan mereka tidak menyembunyikan ilmu ini sedikit pun. Apa yang mereka dapati dari Rasulullah SAW, mereka sampaikan kepada manusia. Demikianlah seterusnya. Dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba'u tabi'in, dari atba'u tabi'in kepada yang berikutnya sampai hari ini. Maka menikam para sahabat, ya, ini artinya menikam Islam. Menikam Islam. Mencela para sahabat radhiyallahu anhum, ini artinya mencela Islam dan mencela Nabiul Islam secara tidak langsung. Karena Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW dan beliau telah menyampaikan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Untuk menyampaikan kepada manusia. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu misi, ya, dalam mereka menyampaikan Islam, bendera yang mereka bawa adalah yaitu mereka memberikan kemudahan, memberikan berita gembira kepada manusia, kepada umat, agar mereka mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya, dan mereka diberikan balasan oleh Allah Ta'ala, atau akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, yassiru wa la tu'assiru. Permudahkanlah dan jangan mempersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru. Dan berikanlah berita gembira dan jangan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini diantara maknanya adalah ketika Nabi SAW bersabda basyiru, artinya tariklah manusia, ya, agar mereka cinta kepada agama Allah dan memberikan pada mereka berita-berita yang baik yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Ya.
Yang jelas bahwa memang dalam agama Allah SWT ada dua hal, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi anil munkar. Memerintahkan pada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah kemungkaran pun dengan cara yang baik. Ya, dengan cara hikmah. Ya, maka kemungkaran itu akan hilang insyaallah. Ya. Tetapi kalau dengan cara yang kurang baik, terkadang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada. Nah, di sini disebutkan di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa seorang mukmin ya wajib untuk ya menjadikan manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan memberitahukan pada mereka berita-berita yang baik dan juga memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kemudian bahwa kita diperintahkan pula untuk memberikan atau tidak menyulitkan manusia yang akan menjadikan manusia itu lari dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas pada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW dan syariat yang penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan Al-Hanifiyah Samhah. Agama Tauhid yang memberikan kemudahan kepada manusia. Ini harus menjadi landasan. Ya. Baru kemudian seorang itu ketika dia melihat kemungkaran, dia menegurnya dengan cara yang baik. Mengingatkan manusia dengan cara yang baik. Bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu merubah kemungkaran dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuhram ar-rifq yuhram man yuhramir rifqa yu'ramil khaira kullahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat berasal dari negeri Yaman. Ya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramir rifqa, barang siapa yang Allah halangi dia dari kelembutan, ya maka yuhram al khaira kullahu, maka dia akan dihalangi dari semua kebaikan. Ya. Orang yang dihalangi oleh Allah Ta'ala dari ar-rifq, maka dia akan dihalangi dari semua kebaikan. Ya. Maka ini juga bagian dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ahammiyah, pentingnya ar-rifq. Ya, terutama dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebenaran. Dan ingat bahwasanya hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berada di tanganmu. Ya. Hati manusia berada di tangan Allah. Kita bertugas untuk menyampaikan risalah Allah, mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rifq akan berdampak, memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu sikap lembut. Ya, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Memberikan dampak yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini, qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah datang seorang menemui Nabi SAW dan berkata kepada beliau, ausini wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku wasiat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, maka orang itu berulang-ulang
meminta wasiat dari Nabi SAW. Dalam satu riwayat mengatakan 3 kali orang itu mengatakan pada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah." Berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku sesuatu yang aku pegang dalam hidupku ini. Beliau tetap mengatakan, la taghdab. Ya, jangan kamu marah. Nah, hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama bahwa hadis ini salah satu di antara hadis-hadis yang memiliki makna yang luas. Salah satu dari madar al-Islam. Ya, wajima'ul khairi, dan kumpulan segala kebaikan. Hadis tentang la taghdab. Ya. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan la taghdab di sini karena yang namanya marah itu ada 2 macam. Ada marah yang bersifat tabiat pada manusia. Ada marah yang dia karena kecemburuan kepada agama Allah. Jadi marah karena Allah. Nah, marah karena Allah ini sesuatu yang terpuji. Seorang melihat kemungkaran, dia marah. Dia murka dalam hatinya terhadap kemungkaran itu. Apalagi kalau dia tidak bisa merubahnya. Karena dia tidak punya kekuatan. Tidak punya wewenang. Juga nasihatnya tidak diterima. Maka dia benci kepada kemungkaran itu dalam hatinya. Dia murka pada kemungkaran itu dalam dirinya. Dan ini bagian dari iman. Ya. Marah karena Allah. Kemudian ada marah bersifat tabiat. Hal-hal yang terkadang menjadi sifat tabiat pada manusia. Ya. Ada suatu hal sedikit yang sepatutnya tidak perlu dia marah. Ini akan berdampak jelek padanya. Ya. Kemarahan itu mempunyai dampak. Makanya di sini disebutkan tentang beberapa pelajaran yang diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa seorang meminta wasiat dari orang yang berilmu. Kalau dia ingin sesuatu yang bermanfaat baginya, ya, dia meminta wasiat dari orang yang berilmu. Sebagaimana sahabat ini datang kepada Nabi SAW, minta untuk diberikan wasiat kepadanya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat, jangan kamu marah. Ya. Dan wasiat-wasiat Nabi SAW itu banyak. Ada kumpulan wasaya Nabi SAW. Kumpulan wasiat Nabi SAW. Semua wasiat-wasiat yang demikian baiknya, ya, wasiat yang demikian indahnya dan sangat bermakna bagi seorang mukmin dalam kehidupannya, baik di dunia dan untuk di akhirat kelak. Demikian pula para ulama, mereka memberi wasiat. Ada orang minta wasiat, kemudian nasihati. Jadi ini sesuatu yang baik. Ya. Ketika seorang minta wasiat dari orang lain, apalagi orang berilmu, dia minta dinasihati, dia minta diarahkan, ya, ini akan sangat baik, bermanfaat bagi orang itu. Kemudian yang lain yang disebutkan dari hadis ini tentang kemarahan yang bersifat tabiat pada diri manusia, ya, itu pada hakikatnya bisa seorang mengendalikannya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya bahwa yang pertama, seorang ketika dia marah, ya, dia itu beristiadzah kepada Allah, minta perlindungan pada Allah dari bisikan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Sard,
Kata beliau bahwa istabba rajulani innan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada dua orang yang saling mengata-ngatai satu dan yang lainnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada di tengah mereka. Wa nahnu indahu julus, kata Sulaiman ini, dan kami ketika itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tahu-taunya ada dua orang yang saling mengata-ngatai di antara mereka. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban. Salah seorang di antara mereka mengata-ngatai lawannya sambil marah. Ihmarra wajhuhu. Wajah menjadi merah. Ya, darahnya mendidih. Maka kata Nabi SAW, inilah a'lamu kalimatan. Sesungguhnya aku ini mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, yang amanah apabila orang ini yang marah ini dia mengucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajid. Maka akan hilang yakni kemarahannya. Yaitu kata Nabi SAW, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajul ala tasma' ma yaqulu Nabi SAW. Ya. Maka orang itu mengatakan, ya, para sahabat berkata pada orang itu, tidakkah kau mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kata orang itu, inni lastu bimajnun. Kata orang itu, aku bukan orang yang gila. Tapi intinya di dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW mengajarkan pada kita, apabila seorang itu marah, hendaknya dia ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan ini adalah salah satu di antara pintu syaitan. Ya. Salah satu dari pintu syaitan. Dengan kemarahan ini dampaknya besar. Ya. Hancurnya persahabatan. Keluarnya kalimat-kalimat yang jelek. Karena marah. Kemudian juga di antara akibatnya adalah, atau buah dari kemarahan, yaitu seorang menghalalkan a'rad kaum muslimin, menghalalkan kehormatan-kehormatan orang muslim, karena marah. Ya. Karena marah adalah salah satu dari pintu-pintu syaitan. Oleh karena itu, apabila seorang dia dalam keadaan marah, atau ada sebab yang membuat dia marah, dan marah ini bukan dalam hal kaitan dengan agama, kaitan dengan kehormatan Allah Ta'ala dan agama Allah, ya, maka hendaknya seorang ketika dia marah, dia beristiadzah, dia ta'awud, ya, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dalam keadaan marah, kalau dia dalam keadaan duduk, kalau dia dalam keadaan berdiri ketika marah, hendaklah dia duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk juga tetap marah, hendaknya dia berbaring. Ini pedoman yang kedua yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Abi Dawud, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau dia duduk, marahnya hilang, ini alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka hendaklah dia berbaring. Ya. Dia berbaring untuk menahan amarahnya. Kemudian juga di antara petunjuk yang dibawakan oleh Nabi SAW atau diarahkan oleh beliau bagi orang yang marah, apa yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut."
Kita disuruh diam. Ini yang ketiga. Di antara pencegah dari kemarahan. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya diam. Falyaskut. Ya. Hendaknya dia diam. Maka diam ini juga akan mengendalikan kemarahan seseorang. Dan ini yang diarahkan oleh Nabi SAW kepada seorang yang marah. Dan itu betul. Seorang kalau marah terus ngoceh, semakin emosi dia. Semakin tidak mampu mengendalikan dirinya. Tetapi di saat dia marah, dia mengendalikan lisannya, dia bersikap diam, maka insya Allah ya, itu akan mampu mengendalikan dirinya dari berbuat atau berkata sesuatu yang akan berdampak jelek bagi kemarahan tersebut. Jadi salah satu pedoman Nabi SAW ketika marah, kita disuruh untuk diam. Dan ini perintah dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga yang patut kita ambil pelajaran ya, ketika dalam keadaan marah, agar kita bisa dan mampu mengendalikan diri kita ketika marah, adalah dengan kita mengingat pujian Rasulullah SAW, bahkan Al-Quranul Karim terhadap orang-orang yang menahan amarah mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu orang yang tangguh, adalah orang yang ketika dia mampu menguasai dirinya, mampu mengendalikan nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Ini pujian dan pengertian tentang orang yang kuat dalam agama kita, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Kemudian seorang juga agar dia terhindar dari amarah yang akan berdampak jelek baginya, hendaklah dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam doa-doa yang ada kaitannya dengan bacaan doa sebelum salam ketika sholat. Ya, doa sebelum salam ketika sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, di situ ada kurang lebih 11 poin permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Salah satunya adalah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau agar bisa mengucapkan kalimat yang hak, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Ya, minta pada Allah Ta'ala agar seorang bisa berlaku adil, tetap mengucapkan kalimat yang hak, baik ketika dalam keadaan marah maupun ketika dalam keadaan ridha. Ya, ini diantara pedoman yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tatkala marah. Adapun hadis tentang yang berbunyi, ya, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu, karena li anna al-ghadab min syaitan, ya, wa syaitan minan nar, ya, wa innama utfi'at an-naru bil ma. Ya, yang bunyi kurang lebih demikian. Barang siapa yang dia marah, hendaknya berwudu, karena sungguhnya kemarahan itu asalnya dari syaitan. Syaitan itu asalnya dari api, maka padamkanlah api dengan air. Ini adalah hadis yang la aslalahu, hadis yang tidak ada asarnya, ya, hadis yang sangat lemah, ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil ketika seorang marah dia berwudu, tidak. Ya, namun apa yang disampaikan tadi itu, ya, dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh Nabi SAW, itu ada hadis-hadis yang sahih dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, yang mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita al-hilma, ya, kelembutan, ya, Allah berikan pada kita rifiq, ya, kelembutan, lemah lembut, halim, yaitu agar kita menjadi orang menyantun, ya, penyantun,
Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang banyak. Bagi orang yang mampu menahan dirinya dari emosi, dari amarah, dan diserahkan pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.